Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tirta Nirmaya dengan NIM 0804 1382 227094 dari kelompok 1. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pengertian dan reaksi umum fotosintesis. Nah, ini pertama ada pendahuluan. Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organisme tumbuhan, termasuk proses biokimia kompleks yang berlangsung di dalamnya. Salah satu proses biokimia ini sangat penting dalam fisiologi tumbuhan, yakni adalah fotosintesis. Fotosintesis tidak hanya menyediakan energi bagi tumbuhan itu sendiri, melainkan juga berfungsi sebagai sumber utama oksigen untuk kehidupan di bumi. Nah, ada pertanyaan menarik pertanyaan yang menarik muncul ketika membahas mengenai materi ini. Nah, pertama itu ada bagaimana tumbuhan itu dapat beradaptasi dengan perubahan ketersediaan air. Bagaimana tumbuhan itu beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan, bagaimana tumbuhan itu dapat beradaptasi dengan perubahan intensitas cahaya. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami cahaya tumbuhan, mengatur keseimbangan konsentrasi air dan ion yang ada di dalam tubuhnya atau osmoregulasi, serta peran fotosintesis dalam menjaga keseimbangan homeostasis di lingkungan yang dinamis. Proses biokimia itu pertama ada proses fotosintesis, di mana proses biokimia yang berkaitan dengan konversi bahan organik dari bahan anorganik melalui energi yang berasal dari sinar matahari. Proses fotosintesis ini secara singkat dapat dilihat dengan menghasilkan bahan organik yang menjadi sumber nutrisi bagi organisme untuk hidup. Bahan organik ini itu berupa gula. Terus ada proses respirasi, di mana rangkaian reaksi kimia yang memungkinkan semua makhluk hidup itu dapat mensintesis energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dalam respirasi ini terjadi penghirupan oksigen dan hembusan gas karbon dioksida ketika suatu entitas memperoleh energi melalui oksidasi nutrisi dan kemudian melepaskan zat sisa disebut sebagai proses metabolisme. Selanjutnya ada proses transpirasi, proses tanaman yang mengambil air dari tanah dan mengeluarkannya ke atmosfer. Nah, transpirasi ini berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, lentisel, oleh proses fisiologi tanaman. Nah, rangsangan luar seperti panas dan kelembapan lingkungan itu dapat mempengaruhi laju transpirasi. Ada absorpsi, di mana proses ini tumbuhan itu mengambil air, mineral, dan nutrisi dari lingkungannya, terutama dari tanah melalui akar. Nah, proses biokimia ini meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Rangsangan luar yang mempengaruhi absorpsi meliputi ketersediaan air dan mineral suhu cahaya. Nah, aspek ilmiah, praktis, dan sosial ekonomi. Aspek ilmiah, cabang ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan pada tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan. Ada beberapa aspek ilmiah yang terkait. Fotosintesis. Nah, proses konversi energi cahaya matahari menjadi dan makhluk hidup lainnya. Ada transportasi air dan nutrisi. Bagaimana air dan mineral dari tanah itu diserap oleh akar dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui silem. Hormon tumbuhan, pengaruh hormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Aspek sosial, aspek praktis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dan industri, pengetahuan fisiologis tumbuhan ini sangat penting. Ada beberapa penerapan praktisnya, seperti di bidang pertanian, itu pemahaman tentang siklus air, nutrisi, dan hormon dapat membantu meningkatkan hasil panen. Teknologi seperti precision farming itu juga dapat memanfaatkan fisiologi tumbuhan untuk optimasi penyiraman dan pemupukan. Ada rekayasa genetika yang memanipulasi genetik tumbuhan agar lebih tahan terhadap penyakit, kekeringan, atau faktor lingkungan lainnya, merupakan penerapan fisiologi di bidang bioteknologi. Aspek sosial ekonomi. Nah, fisiologi tumbuhan itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah, pada bidang pertanian dan ketahanan pangan, pemahaman fisiologi tumbuhan
ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan global, terutama dengan tantangan perubahan iklim. Nah, sumber bahan baku industri ini seperti makanan, obat-obatan, kosmetik yang menggunakan bahan dari tumbuhan itu bergantung pada kesehatan fisiologis mereka. Penyediaan lapangan kerja sebagai sektor agrikultur, hortikultura, dan kehutanan ini bergantung pada fisiologi tumbuhan juga, menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu ada pengertian fotosintesis. Fotosintesis ini proses biokimia di mana tumbuhan itu mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi cahaya matahari. Nah, proses ini hampir semua kehidupan di muka bumi karena menyediakan sumber energi utama bagi organisme autotrofik serta oksigen yang diperlukan untuk respirasi oleh organisme heterotrofik. Fotosintesis ini mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa C6H12O6 dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Air dipecah menjadi oksigen dilepaskan ke atmosfer, sementara energi cahaya matahari diubah menjadi ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa berupa sumber energi bagi tumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pertama itu ada cahaya atau intensitas cahaya, di mana faktor utamanya ini meningkatnya intensitas cahaya pada akan meningkatkan laju fotosintesis sehingga di titik tertentu itu ketika mencapai batas titik atau disebut juga dengan titik jenuh cahaya, peningkatan intensitas cahaya ini tidak akan lagi meningkatkan laju fotosintesis. Terus yang kedua itu konsentrasi karbon dioksida, di mana bahan baku utama dalam fotosintesis ini, jika semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, maka semakin cepat laju fotosintesis, tetapi hanya sampai batas tertentu sebelum faktor lain menjadi pembatas. Ketiga itu ada suhu. Enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis ini bekerja optimal pada suhu tertentu. Jika suhu terlalu rendah, enzim akan bekerja lebih lambat. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak enzim dan memperlambat fotosintesis. Kisaran suhu ini optimal untuk fotosintesis pada sebagian besar tanaman itu 25 sampai 35 derajat Celcius. Yang keempat itu ada ketersediaan air. Air sendiri diperlukan sebagai bahan baku dalam fotosintesis dan untuk menjaga tekanan turgor pada sel-sel tanaman. Nah, kekurangan air ini dapat menyebabkan stomata menutup dan mengurangi penguapan. Dan juga akan mengurangi masuknya CO2 sehingga dapat menghambat proses fotosintesis. Oke, selanjutnya itu ada klorofil, di mana pigmen yang menangkap energi cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, kekurangan klorofil ini karena defisiensi nutrisi seperti magnesium atau nitrogen yang mengurangi kemampuan tanaman untuk menangkap cahaya sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang keenam itu ada ketersediaan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium itu sangat penting untuk sintesis klorofil dan enzim fotosintesis. Nah, tanaman yang kekurangan nutrisi ini akan mengalami penurunan pada laju fotosintesis. Terus selanjutnya itu ada spektrum cahaya. Jenis cahaya yang digunakan ini dapat mempengaruhi fotosintesis. Cahaya biru dan merah pada spektrum yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Sementara pada cahaya yang hijau itu kurang efektif karena sebagian besarnya itu dibantulkan oleh daun. Terakhir itu ada kadar oksigen. Dalam jumlah yang terlalu tinggi itu bisa menghambat proses fotosintesis karena terkhususnya itu di dalam jalur fotorespirasi yang mengurangi efisiensi pada fotosintesis. Nah, faktor-faktor ini dapat berinteraksi satu sama lain dan perubahan salah satu faktor ini bisa mempengaruhi efektivitas fotosintesis secara keseluruhan. Oke, selanjutnya itu ada fase-fase fotosintesis. Itu ada dua fase, reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid pada kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari. Nah, prosesnya itu ada penangkapan cahaya, pembelahan air, pembentukan ATP dan NADPH, dan terakhir itu ada reaksi terang yang berperan penting dalam penyediaan energi atau ATP dan elektron berenergi tinggi atau NADPH yang dibutuhkan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula.
Nah, pada reaksi gelap itu terjadi di stroma, kloroplas dan membutuhkan ATP serta NADPH dari reaksi terang serta karbon dioksida dari udara. Nah, prosesnya itu ada fiksasi karbon, ada reduksi, ada regenerasi, dan reaksi gelap itu berperan penting dalam proses pengubahan karbon dioksida menjadi senyawa organik atau gula yang dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi atau bahan untuk membangun. Nah, organel pada fotosintesis. Yang pertama, itu kloroplas merupakan organel sel yang ditemukan pada tumbuhan dan alga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas ini mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil, memungkinkan tumbuhan untuk menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, ciri-cirinya itu berwarna hijau, berbentuk bulat atau lonjong, memiliki diameter 5-7 di mikrometer dan tebalnya itu sekitar 1-2 mikrometer. Terletak di dalam sel tumbuhan, terutama di jaringan mesofil pada daun. Nah, untuk struktur umum kloroplas, nah ini ada bagian membran luar, ini mengelilingi kloroplas dan bersifat permeabel. Bagian membran dalam, ini keduanya itu membungkus stroma. Stroma ini cairan di dalam kloroplas yang mengandung enzim untuk reaksi fotosintesis dan tidak bergantung pada cahaya. Terus ada tilakoid. Nih, tilakoid ini strukturnya itu berbentuk cakram yang mengandung pigmen fotosintesis dan sistem transport elektron. Tilakoid ini menumpuk membentuk granum. Nah, grana itu tumpukan tilakoid yang berhubungan satu sama lain. Ada lamela, ini berfungsi sebagai penghubung tilakoid dan memfasilitasi fotosintesis. Nah, ada organel pada fotosintesis. Peran kloroplas. Nah, kloroplas ini berperan utama dalam fotosintesis proses di mana tumbuhan itu mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama, oke. Nah, ini ada peran klorofil, penyerapan cahaya matahari. Itu klorofil itu menyerap energi cahaya matahari terutama pada spektrum cahaya yang cahayanya ini berwarna merah dan biru. Terus ada transfer energi. Energi yang diserap oleh klorofil kemudian ditransfer ke molekul lain dalam sistem transport elektron yang pada akhirnya akan digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. Sintesis glukosa di mana ATP dan NADPH itu dihasilkan kemudian digunakan dalam siklus Calvin untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, ini ada jenis-jenis klorofil. Klorofil A, B, C, D. Di mana yang A itu jenis klorofil yang ditemukan pada semua organisme fotosintesis. Klorofil B itu terdapat pada tumbuhan darat dan alga hijau. Klorofil C itu ditemukan pada alga coklat, diatom, dan dinoflagellata. Gelata, dan klorofil D itu ditemukan pada beberapa jenis alga merah. Nah, pigmen klorofil dan panjang gelombang yang diserap. Nah, pigmen klorofil ini berperan dalam fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sifat fisik klorofil adalah menerima dan memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil ini dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, ini ada absorpsi cahaya matahari oleh pigmen. Ini gambarnya. Oke, selanjutnya pentingnya fotosintesis. Nah, yang pertama itu menghasilkan makanan. Fotosintesis ini memungkinkan tumbuhan untuk membuat makanan sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Makanan yang dihasilkan itu berupa glukosa, buah, umbi-umbian yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Terus selanjutnya ada menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Terus ada menyerap karbon dioksida. Eh, Penyerapan ini diserap dari atmosfer yang membantu untuk mengurangi efek gas rumah kaca dan menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Ada sumber karbon bagi yang penting bagi senyawa organik dalam tubuh organisme, terus membantu evolusi kehidupan. Peningkatan oksigen atmosfer yang dihasilkan fotosintesis memainkan peran utama dalam membentuk evolusi kehidupan di bumi. Simpulan, oke.
Baik, selanjutnya itu terakhir adalah kesimpulan. Nah, di mana fisiologi tumbuhan ini mempelajari interaksi tumbuhan dengan lingkungan dan proses biokimia yang terjadi di dalamnya. Dan fotosintesis sebagai proses utama. Nah, fotosintesis ini mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen yang dirumuskan sebagai berikut. Ini 6 CO2 plus 6 H2O plus cahaya dihasilkan itu C6H12O6 plus 6O2. Nah, proses ini melibatkan beberapa fase termasuk penyerapan cahaya dan sintesis glukosa yang berlangsung di kloroplas. Kloroplas sendiri memiliki struktur yang khas dengan tilakoid yang berperan dalam penyerapan cahaya. Sedangkan pada klorofil itu menyerap panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer yang menghasilkan energi. Faktor-faktor seperti suhu dan kelembapan juga dapat mempengaruhi fotosintesis. Hal ini penting sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan dasar rantai makanan di ekosistem. Dengan demikian, fisiologi tumbuhan dan fotosintesis dapat memainkan peran krusial dalam keseimbangan ekosistem. Baik, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.